Ya, yang menarik buat saya itu mengenai soal perzinahan, Pak. Coba cari di Urantia ada nggak soal perzinahan? Kalau di Alkitab ada kan? Di Al-Quran juga ada. Jadi itu bukan dikategorikan dosa. Dosa itu cuma ada 4. Yang lainnya itu kejahatan. Perzinahan itu dianggap kejahatan, evil. Yang dianggap dosa itu kemalasan, nah itu dosa. Dosa sama kejahatan apa bedanya? Nah di situ dijelasin, ada 3 tahap. Yang namanya kejahatan, dosa, durhaka. Nah orang yang ateis itu durhaka dianggap. Oh itu paling parah. Kalau dosa itu misalnya procrastination itu dosa, kemalasan itu dosa. Lalu bobotnya mana yang lebih berat? paling berat durhaka. Jadi kejahatan yang kita lakukan itu banyak kejahatan. Yang kita pikir dosa itu sebenarnya kejahatan. Yang kita pikir bukan apa-apa, ternyata itu dosa. Ya buat kita kan kejahatan sama dengan dosa. Kejahatan itu pasti dosa. Ya, karena dijelaskan situ. Yesus bilang kita datang udah ada evil, dunia udah evil, udah given itu, udah ada di situ. Justru yang dilihat itu adalah the art of living, progresif, ya, harus kerja gitu ya, nggak boleh males. Kita dikasih talent, kita dikasih kapasitas spiritual, makanya lalu kita nggak optimize. Nah itu dosa. Itu dosa. Ada 4 ya Pak Nuke kalau nggak salah ya Pak ya di situ. Ya. Yang paling saya ingat adalah kalau sesuatu yang kita sengaja. Oh, sesuatu yang kita sengaja, ya betul. Sesuatu yang kita sengaja itu yang nggak boleh. Kita sengaja itu nggak baik, kita sengaja itu dosa. Ya apapun berarti ya, mau itu perzinahan, mau itu mencuri atau membunuh, kalau sengaja ya dosa ya. Sengaja. Nah kalau mencuri itu sengaja kan, tapi kan ada namanya chips understanding. Chips understanding itu ya kalau kita udah mengerti ya dianggap kejahatan itu, bukan dosa. Ya, tadi kan per definisi lah ya, atau batasannya menurut Pak Nuk tadi bahwa sesuatu yang salah, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja itu dosa. So how about we killing someone gitu ya? Misalnya ada perampok datang, anaknya mau dibunuh terus bunuh duluan. Itu dianggap kejahatan, bukan dosa. So we can discuss about that. Jadi konsep-konsep di Urantia itu baru buat saya gitu ya. Karena konsep-konsep dari kitab suci itu menakutkan, membuat kita jadi takut, membuat Tuhan itu transaksional banget. Padahal kalau di Urantia itu adil, yang tadi justice Pak Nuk bilang tadi, ada mercy ya, ada mercy-nya kan, ada mercy, lalu ada sebelah kanannya justice. Lalu ada love, mercy, and ministry, lalu yang di sini justice, power. Itu kan kiri kanan tuh ya. Menurut saya adil banget gitu ya. Adil banget.